Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Yang baru ke channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah video ini ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara paling simpel untuk mengusir hama-hama semut. Nah, seperti ini ya. Tanpa menggunakan pestisida. Itu teman-teman menggunakan kuas saja ya, bisa gunakan kuas saja. Nah, usahakan teman-teman menguas telur-telurnya ini. Nah, jadi dengan demikian dia akan kabur dan seperti ini teman-teman. Banyak cara sebenarnya untuk mengusir semut ini. Nah, dengan hilangnya telurnya, otomatis dia akan pergi ya. Nah, kalau datang lagi, teman-teman tinggal menguasnya lagi. Nah, cara ini cukup simple dan cukup efektif juga. Cuman jika teman-teman mempunyai bonsai kelapa yang banyak, teman-teman pasti memerlukan waktu yang lebih lama ya, dibandingkan teman-teman menggunakan pestisida seperti itu. Jadi untuk pestisida ya bisa bebas teman-teman, ingin pestisida alami ataupun yang jenis kimia, itu banyak dijual di toko-toko tanaman ya. Toko-toko tanaman anggrek itu ada itu jenis kaliandra, ada. Kalau menggunakan air bawang juga bisa teman-teman, itu juga cukup efektif untuk pengusiran jenis ulat bulu kutu putih seperti itu ya. Nah, jadi ini semut pasti kabur. Nah, beginilah caranya teman-teman. Jadi dia otomatis kabur ya. Cukup dengan kurang lebih 3 menit kita sudah bisa membereskan semut-semut itu. Nah, biasanya dia akan mulai turun ke akar dan ke tanah. Nah, tahap kedua kita akan memperlihatkan akar yang kita program menggunakan moss. Moss tahu teman-teman? Nah, ini akar dari pakis sarang burung atau kadaka. Ya, kita balut. Nah, di ini kita program akar ya. Yang di luarnya kita balut dengan kaos kaki agar dia tetap lembab. Ini dia penampakannya teman-teman. Sebelumnya saya ikat ini ya. Nah, dia sudah menunjukkan pertumbuhan beberapa akar ya, yang cukup signifikan. Nah, yang sebelumnya di sini ini akarnya mengering teman-teman. Saya sampai kebingungan menggunakan kain basah. Jadi bagus sebenarnya menggunakan kain basah, tapi untuk kriteria kain basah kita dalam jangka waktu 1 hari dia pasti kering teman-teman. Tapi jika kita gunakan moss, dia itu aman ya, tetap lembab teman-teman. Jadi dia sudah mulai bisa tumbuh akar baru. Nah, ini dia sudah ada akar 4 sebelah sini. Ini juga akar baru tumbuh ini. Banyak ya. Sekarang udah ada 8 akar teman-teman.
Jadi untuk sementara kita akan tetapkan penggunaan mouse ini ya. Jadi memang cukup efektif dia. Jadi nanti kita akan expose ini. Expose pernis batoknya, cat akarnya agar dia tampak bagus ya. Untuk tahap sekarang kita hanya bisa lakukan perawatan di daunnya ya. Nah, ini lakukan penyayatan saja sementara ya. Jadi saya akan lakukan penyayatan pada sisa-sisa pelepah yang tidak dibuang semua ya. Jadi disisakan. Jadi teknik terasering ya. Jadi dengan teknik terasering itu bertingkat itu kita akan mendapatkan bonggol yang rata nanti ya. Tidak menciut terlalu keras. Jadi proses kelapa itu menjadi daun yang kecil intinya adalah penyayatan teman-teman. Jika teman-teman tidak sayat, walaupun dia sudah mengecil, dia akan kembali besar. Seperti ini. Jadi harus rajin dibersihkan tapisnya ini teman-teman. Nah, untuk pelepah ini juga bisa dihilangkan. Jadi kita tekan tetap lakukan teknik bertingkat seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan pisau yang kecil, hasilnya akan lebih maksimal dalam proses pembentukan daun ya. Jadi dia sangat minim untuk menggores pelepah yang lain. Jika teman-teman menggunakan pisau yang lebih besar, itu riskan sekali untuk menoreh daun yang lain ya. Nah, dalam teknik ini juga teman-teman harus berhati-hati agar tangannya tidak tergores ya. Nah, biasanya jika dilakukan seperti ini, nah ini sangat rawan ini kena goresan. Jadi jauhkan tangannya seperti ini ya. Nah, tapi katanya sih kalau belum tergores pisau sayat itu belum afdol katanya. Saya sudah pernah sih, lumayan rasanya. Sayat terus teman-teman.
Itulah sedikit tips dan trik teman-teman. Jadi ini akan kita balut lagi ya. Pastikan daerah-daerah akar yang ingin ditumbuhkan itu dibalut dengan moss ini, agar pertumbuhan dari moss, maksudnya pertumbuhan dari akar, maksimal dengan dibalut moss ini ya. Karena moss ini akan menjaga kelembaban dari akar. Dibantu pegang menggunakan kain kaos kaki ini ya. Kurang lebih untuk pemrograman ini dalam jangka 1 bulan biasanya dia sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dari akar ya, dari akar yang kering itu. Jika dibalut dengan moss, biasanya dalam waktu 1 bulan dia sudah mulai tumbuh. Kalau memang akarnya kurang sehat, bisa lebih teman-teman. Nah, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk menciptakan bonsai kelapa yang mantap-mantap seperti di belakang, di depan layar ini ya. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih. Salam kopi tanpa gula.